Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah SWT untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik untuk kita simak bersama-sama, yang dimana sebuah video ini adalah sebuah video dari salah seorang ahli hubungan internasional, yaitu seorang ahli ini dari Universitas Padjadjaran yang bernama Pak Reza, yang kemudian menjelaskan tentang bagaimana kita harus menyikapi soal kedatangan dari etnis Rohingya yang sampai hari ini terus berdatangan dan membuat bahkan kita kelabakan di Indonesia ini, terutama yaitu saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Aceh. Ya, memang bahwa etnis Rohingya ini sejak kemarin di November dan sampai hari ini itu sudah terhitung sebanyak sekitar 1.400-an, bahkan sudah mencapai 1.500-an menurut informasi yang kemudian kita dapatkan saat ini. Sehingga lantas apa yang kemudian harus dilakukan Indonesia? Lalu ahli ini atau Pak Reza ini kemudian menjelaskan bahwa terkait dengan ini, sementara Indonesia belum mengkonversi perjanjian di PBB yang berhubungan dengan bagaimana soal pengungsi ini yang pada konferensi 1951. Berarti bahwa Indonesia tidak memiliki tanggung jawab penuh untuk kemudian menampung dan memberi makanan atau mengasuh soal pengungsi Rohingya ini. Sehingga sehubungan dengan itu, lalu Pak Reza kemudian menjelaskan kita bagaimana posisi Indonesia dan apa yang seharusnya dilakukan Indonesia. Bahkan Pak Reza ini kemudian menjelaskan bahwa seharusnya Indonesia membangun cepat komunikasi dengan PBB dan kemudian dengan UNHCR, dan bahkan harus berkomunikasi dengan Inggris yang menurut Pak Reza bahwa memang etnis Rohingya adalah merupakan efek dari penjajahan Inggris yang ketika itu menjajah Burma atau Myanmar. Nah, seperti apa kemudian penjelasan dari Pak Reza ini? Mari langsung saja kita simak dan kita saksikan berikut ini. Tentunya kita harus melihat hal ini dari hukum sebab akibat ya. Kalau kita merujuk kepada keadaan yang terjadi di Myanmar saat ini, di mana terjadi hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah dengan masyarakatnya, kemudian dari hari ke hari konflik juga terus berkembang di Myanmar, dan maka terdapat suatu potensi bahwa jumlah 1.500 akan jadi 1.600, mungkin akan naik terus. Tapi untuk itu kan kita mencoba melihatnya dari berbagai perspektif ya. Kalau dilihat dari hukum adat di Aceh ya, kita mengenal satu sistem namanya Panglima Laut. Yakni mereka yang terdampar, mereka yang terluka-luka di laut itu harus dibantu. Dan untuk itu ini hukum adat yang sudah ada sejak 400 tahun silam saat masa Sultan Iskandar Muda. Kemudian di kalangan masyarakat pun ada suatu mekanisme namanya pemulihan jame. Jadi tamu itu harus dimuliakan begitu ya. Dan keadaan ini tampaknya yang menguntungkan kalangan dari Rohingya tersebut, karena mereka melihat seberat apapun mereka di laut, tapi begitu mereka landing di Aceh, maka mereka akan diterima dengan tangan terbuka. Dan untuk itu ya mereka juga belajar dari pengalaman Indonesia dulu tahun 1975, di mana kita menerima secara besar-besaran pengungsi dari Indochina. Waktu itu diletakkan, ditaruh di Pulau Galang kan. Tapi saat ini keadaan sudah mulai berubah, karena ternyata pertama UNHCR itu atau United Nations High Commission for Refugees itu dananya terkuras untuk Rusia, untuk menangani pengungsi dari Ukraina yang sudah menyebar di Eropa. Jadi konon untuk satu orang pengungsi dari Rohingya tersebut yang landing ke Aceh itu hanya tersedia 75 sen per orang per hari. Jadi kita bisa bayangkan itu sekitar 12.500 per orang per hari, dan mereka harus mendapatkan fasilitas hukum dari pemerintah Indonesia. Dan kita di APBN tidak menganggarkan hal ini, juga di APBD juga tidak menganggarkan hal ini. Tapi pada saat yang sama ya kita juga terikat kepada aturan namanya non-refoulement, yakni para pengungsi, mereka yang terluka-luka di laut tersebut ya harus diterima oleh pemerintah Indonesia, karena walaupun kita tidak menandatangani konvensi pengungsi tahun 51 dan juga protokol tambahan tahun 1967, tapi prinsip non-refoulement ini secara
secara batinnya itu memaksa negara manapun di dunia untuk merawat mereka dulu, karena kalau dikembalikan ke kampung halaman mereka akan terlunta-lunta. Jadi ini adalah kondisi yang ada pada kalangan pemerintah Indonesia. Pada saat yang sama juga timingnya kan agak pelik ini, karena menjelang pemilu, menjelang pilpres. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat sensitif. Jadi kalau ditangani secara tidak ideal, itu dampaknya sangat besar. Padahal kita sudah bekerja sangat keras untuk merawat mereka. Ini merupakan aplikasi daripada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua dari kemanusiaan adil beradab diterapkan di level dunia. Oke. Tapi kan Saat ini kita sudah berlaku sangat profesional ya, di mana mereka yang datang tersebut diterima oleh aparatur setempat, oleh masyarakat setempat, dan sudah ada kerjasama pemerintah lokal dengan UNHCR, dan sudah ada kerjasama dengan IOM atau International Office of Migration, yang IOM ini sebenarnya mengurus people smuggling. Kemudian pada saat yang sama juga terjadi perkembangan yang baru, di mana Presiden seminggu terakhir menyebutkan satu kata kunci baru, yakni TPPO. Jadi kalau berhubung kata kunci ini sudah masuk, TPPO ini, maka pemerintah juga hendaknya bekerja sama dengan ASEAN NAPOL, kepolisian level ASEAN, dan juga Interpol. Karena seperti kita lihat dalam tayangan beberapa menit silam, maka sudah para pengungsi itu sudah masuk ke wilayah kepulauan, wilayah provinsi lain di Pulau Sumatera. Jadi hal ini kan membuktikan bahwa mereka itu sebenarnya sudah terorganisir. Dan untuk itu penyelesaiannya bukan lagi di level nasional, tapi harus di level internasional. Dan untuk itu kita harus kebetulan minggu ini Presiden Republik Indonesia berada di Tokyo untuk suatu pertemuan ASEAN dan Jepang, yang tentunya hal ini hendaknya dibahas dengan lebih sistematis. Tentunya hal ini tidak mudah ya, karena timingnya sedang tidak bagus. Ini menjelang pilpres, menjelang pemilihan umum, maka tentunya pemerintah Indonesia harus berpikir matang-matang ini, harus melibatkan DPR tingkat pusat, melibatkan kementerian lembaga di tingkat nasional, dan juga pemerintah daerah di mana wilayah mereka merupakan target dari para pengungsi tersebut. Kalau Cox Bazar hari ini udah penuh, dan di sana itu penumpukan masyarakatnya sudah luar biasa. Fasilitas mandi cuci juga sudah tidak terlayani dengan baik, dan kemudian sudah mulai ada ini para calo-calo yang mencoba mengarahkan mereka keluar. Dan jadi Cox Bazar hendaknya dipertinggi kualitas kinerjanya, dan pada saat yang sama ya berhubung mereka ini pengungsi Rohingya ini konon kalau kita berpikir menurut cara berpikir pemerintahan Myanmar, mereka itu bukan warga kami, tapi asalnya adalah dari Bangladesh. Tapi untuk itu hendaknya kita juga mengajak pemerintah Inggris untuk berpikir, karena ini merupakan warisan dari penjajahan Inggris di masa lalu, dan tentunya Inggris memiliki file akademis yang luar biasa tentang kalangan Rohingya tersebut. Terjadi sekarang kan perang informasi, masyarakat Aceh itu terpecah antara yang menerima dan tidak menerima kan. Tapi tentunya pengkajiannya harus benar-benar serius, karena dari berbagai informasi yang berseliweran tersebut, itu banyak kalangan yang menggunakan nama palsu ya, tidak berani menggunakan nama resmi ya. Jadi untuk itu bagaimanapun juga kita hendaknya pemerintah pusat berkomunikasi dengan masyarakat Aceh, karena bagi masyarakat Aceh sendiri, mereka bukanlah provinsi yang kaya di Pulau Sumatera. Kemudian pada saat yang sama juga masyarakat di pesisir tersebut sangat tergantung kepada mekanisme Panglima Laut ya. Jadi seorang tokoh lokal yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan di kelautan, dan pada saat sekarang